Selanjutnya kita bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Karmel Mursalim yang saat ini sudah berada di sisi luar Istana Bogor, Jawa Barat. Halo, selamat siang Karmel. Karmel, seperti apa kondisi saat ini di sana dan bagaimanakah antusiasme dari masyarakat di Kota Bogor saat Presiden Turkiye datang ke Indonesia atau tepatnya di sekitar istana tadi? Karmel. Selamat siang Freddy, benar sekali beberapa saat yang lalu lebih tepatnya pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tiba di Kota Bogor, melintasi jalan yang ada di belakang saya. Jadi ia keluar dari tol dari arah Jakarta, exit tol Bogor, lalu melintasi Jalan Baranang Siang, lalu melewati jalur kontraflow ke Tugu Kujang, melintasi Jalan Pajajaran, lalu memasuki ke gerbang utama Istana Bogor. Beberapa saat yang lalu kami memang melihat ada antusiasme yang begitu tinggi baik dari warga, begitu juga dengan siswa-siswi SD hingga SMP yang menyambut kedatangan Presiden Erdogan. Kami melihat siswa-siswi sigap di pinggir jalan di jalur pedestrian membawa bendera kecil Indonesia dan Turki. Dikabarkan ada sekitar 2.000 siswa dan siswi yang tadi sempat menyambut kedatangan Presiden Erdogan. Namun Ferdi, Anda bisa melihat di belakang saya saat ini lalu lintas di Kota Bogor di sekitar Istana Kepresidenan Bogor juga sudah kembali normal, sudah kondusif. Tadi sempat disterilkan dalam rangka menyambut kedatangan Presiden Erdogan. Kami melihat tadi ada beberapa aparat kepolisian, petugas dinas perhubungan yang siaga sejak pagi hari untuk mensterilkan jalan-jalan. Saat ini memang sudah kembali normal lagi, mobil sudah berlalu lalang. Kami tadi juga tidak melihat ada kemacetan meski jalanan di depan Tugu Kujang sempat disterilkan beberapa saat. Nah, namun di sekitar Kota Bogor, Ferdi, memang masih banyak spanduk dan juga bendera Turki Indonesia, spanduk yang menunjukkan wajah kedua pemimpin negara yakni Prabowo dan juga Erdogan. Kami melihat memang ini merupakan bagian dari sambutan dari pemerintah Indonesia karena ini merupakan kedua kalinya Presiden Prabowo menyambut pemimpin negara. Yang pertama pada bulan Januari 2025 saat Presiden Prabowo menyambut Perdana Menteri Jepang di tanah air. Ini merupakan kedua kalinya. Namun jika kita bicara mengenai hubungan antara Prabowo dan Erdogan, hubungan ini memang sudah terjalin lama dan cukup baik. Kami mengingat bahwa keduanya sempat cukup sering bertemu ya Ferdi. Jadi saat itu di KTT G20 bulan November 2024 keduanya bertemu di sela-sela KTT G20, lalu lagi di bulan Desember 2024 saat keduanya bertemu di KTT D8 atau D8. Dan kami juga mengingat bahwa setelah menang pemilu 2024 Prabowo juga sempat mengunjungi Turki. Nah, saat ini keduanya berada di dalam istana menjalankan pertemuan bilateral karena kunjungan persahabatan dan persaudaraan Turki ke tanah air ini memang dikabarkan akan melahirkan sejumlah perjanjian kerjasama di berbagai sektor. Ini juga merupakan pertama kalinya akan diadakan High Level Strategic Cooperation Council antara kedua negara. Jadi council tersebut merupakan pertemuan bilateral tingkat tertinggi yang akan membahas potensi kerjasama antara kedua negara baik di sektor ekonomi, pertahanan, dan juga pendidikan. Di sektor ekonomi, kabarnya Presiden Prabowo dan juga Erdogan akan membahas kerjasama antara perusahaan Indonesia dan Turki tentang mencari sumber-sumber tenaga yang baru. Selain dari itu, jika kita bicara mengenai hubungan diplomatik, pertahanan antara Indonesia dan Turki ini memang ada sejarah yang cukup panjang. Salah satunya penandatanganan Plan of Action pada tahun periode 2023 hingga 2025 yang disepakati oleh kedua negara Kementerian Pertahanan. Nah, ini merupakan perjanjian militer antara kedua negara. Juga dikabarkan hari ini akan ada penandatanganan pengembangan persenjataan, juga ada kerjasama pembuatan frigat untuk TNI AL. Nah,
Diketahui Freddy, memang Turki ini tengah berkembang menjadi salah satu produsen senjata global dan berbeda dengan negara-negara lainnya. Turki ini memang lebih terbuka dalam pengembangan bersama. Nah, rencananya nanti sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, kedua presiden akan melaksanakan joint statement di dalam Istana Negara. Jadi mungkin saya bisa paparkan sedikit agenda Presiden Erdogan pada hari ini di Kota Bogor. Tadi setibanya di Istana Kepresidenan Bogor, ia langsung disambut dengan upacara kenegaraan. Tadi pemerintah Kota Bogor juga sempat mengumumkan bahwa warga di sekitar kemungkinan besar akan mendengar dentuman meriam yang datang dari 21 gun salute atau penembakan kehormatan dari meriam. Namun mungkin saya bisa katakan, Ferdi, dari luar istana kami memang tidak ada mendengar dentuman yang kencang sehingga tidak mengganggu warga sekitar. Nah, selain dari itu, agenda selanjutnya adalah pertemuan bilateral antara Prabowo dan juga Erdogan. Setelah itu ada joint statement dari kedua pemimpin negara dan dilanjut oleh makan siang bersama. Nah, setelah pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Erdogan rencananya akan mengunjungi beberapa forum bisnis untuk melanjutkan perbincangan tentang kerjasama dengan bisnis-bisnis Indonesia dan juga Turki. Kami akan terus memantau perkembangannya hari ini di Kota Bogor. Freddy. Baik Karmel, kita nantikan dari hasil pertemuan bilateral yang saat ini masih berlangsung dan tentunya kita nantikan juga terkait joint statement yang kemungkinan akan dilakukan pada pukul 1 siang nanti. Terima kasih Karmel Mursalim, produser lapangan CNN Indonesia untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan.